Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas beberapa soal. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan tes BUMN. Beberapa hari ke depan akan ada penerimaan BUMN dan semoga pembahasan soal kali ini membantu teman-teman semua yang akan berjuang untuk masuk ke badan usaha milik negara. Semoga perjalanan menuju ke sana dimudahkan ya. Baik, langsung saja kita menuju ke soal pertama berkaitan dengan soal-soal akhlak. Soal pertama, terus belajar dan mengembangkan kapasitas merupakan pengertian dari core values BUMN, yaitu A. Amanah, B. Kompeten, C. Kolaboratif, D. Loyal, dan E. Harmonis. Kita langsung bahas saja satu persatu bahwa dari kelima jawaban ini adalah core values dari BUMN atau nilai-nilai utama dari BUMN, tetapi yang ditanyakan dari soal ini adalah mengembangkan kapabilitas. Oke, langsung saja. Amanah ini memiliki definisi, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan panduan perilaku, yaitu yang pertama memenuhi janji dan komitmen, yang kedua bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, yang ketiga yaitu berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Kemudian tadi pilihan jawaban yang B adalah kompeten. Kompeten ini memiliki definisi terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan panduan perilakunya adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain untuk belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Itu adalah definisi dan panduan perilaku dari kompeten. Pilihan jawaban yang C dari soal pertama tadi adalah harmonis. Harmonis ini memiliki definisi yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan memiliki panduan perilaku yaitu yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Itu adalah panduan perilaku dan definisi dari harmonis. Yang pilihan jawaban D adalah loyal. Loyal ini memiliki definisi berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan panduan perilaku yang pertama yaitu menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Yang kedua, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Pilihan jawaban yang E dari soal nomor 1 adalah adaptif, yaitu memiliki definisi terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku, yang pertama yaitu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, dan yang kedua terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Serta yang ketiga adalah bertindak proaktif. Kemudian kolaboratif, yaitu memiliki definisi membangun kerjasama yang sinergis. Dengan panduan perilakunya, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dari soal nomor 1, dari definisi core values dan panduan perilaku, kita tarik kembali bahwa soal nomor 1 adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas merupakan pengertian dari core value. Sudah kita bahas tadi definisi dan panduan perilakunya, maka kita dapat tarik jawaban yaitu kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan merupakan pengertian dari core values BUMN, yaitu tadi sudah kita bahas ya di soal nomor pertama. Di soal nomor 1 ya. Jadi memegang teguh kepercayaan pasti adalah A. Amanah. Kemudian soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan core values BUMN yang diawali dengan huruf A adalah
A. Amanah dan adaptif. B. Amanah dan arif. C. Amanah dan adil. D. Arif dan adil. E. Amanah dan ambisius. Ya, kita sudah bahas tadi. Yang pasti jawabannya adalah amanah dan adaptif. Oke, jawabannya adalah A. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar merupakan panduan perilaku core values BUMN, yaitu rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Pasti jawabannya adalah loyal. Jawabannya adalah C. Oke. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan panduan perilaku dari core values amanah adalah A. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. B. Suka menolong orang lain. C. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian D. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dan E. Memenuhi janji dan komitmen. Pertanyaannya adalah amanah. Amanah pasti memenuhi janji dan komitmen. E. Ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini merupakan panduan perilaku core values kolaboratif. Yang A. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kolaboratif ini berarti dapat berkolaborasi ya. B. Suka menolong orang lain. C. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. D. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. E. Memenuhi janji yang komitmen. Jawabannya pasti adalah C. Ya, C adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Itu adalah definisi panduan perilaku dari kolaboratif. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Kompeten merupakan bagian dari core values akhlak pada nomor A6, B2, C3, D4, E5. Kompeten. Yang pertama adalah amanah. Kemudian yang kedua kompeten. Yang ketiga harmonis. Yang keempat loyal. Yang kelima adaptif, dan yang keenam adalah kolaboratif. Jadi tadi soalnya apa? Kompeten adalah yang nomor 2. Jawabannya adalah B, kompeten. Oh ya, ini akhlak ya. A. Amanah. K. Kompeten. H. Harmonis. L. Loyal. A. Adaptif. Dan K. Kolaboratif. Kemudian soal nomor 8, berikut ini yang bukan termasuk core values BUMN akhlak adalah akhlak amanah. Oke, kita ini lagi ya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi yang bukan termasuk core values dari akhlak adalah D, kerja keras. Kemudian soal nomor 9. Di antara berikut ini, kata kunci dari harmonis adalah A. Ahli di bidangnya. B. Kontribusi. C. Dapat dipercaya. D. Peduli. Atau E. Kesediaan bekerja sama. Harmonis. Harmonis ini adalah peduli dan dapat beradaptasi dengan perbedaan. Jadi harmonis adalah dari pilihan jawaban ini kita dapat ambil jawabannya adalah peduli. Harmonis adalah peduli dan keberagaman dan perbedaan maksudnya. Nomor 10. Di antara berikut ini kata kunci dari kompeten adalah A. Ahli di bidangnya. B. Kontribusi. C. Dapat dipercaya. D. Peduli. Dan E. Kesediaan bekerja sama. Di antara berikut ini, kata kunci dari kompeten adalah A. Ahli di bidangnya. B. Kontribusi. C. Dapat dipercaya. D. Peduli. Dan E. Kesediaan untuk bekerja sama. Kompeten pasti adalah ahli di bidangnya. Jawabannya adalah A. Di sini ada penjelasan.
Kata kunci dari kompeten adalah kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning ability, dan ahli di bidangnya. Jawabannya adalah A. Oke. Menuju ke soal nomor 11. Di tempat kerja Anda, nah ini untuk soal mulai soal nomor 11, ini adalah soal yang dimana tidak ada jawaban benar dan tidak ada jawaban salah, tapi ada poin-poin di setiap jawaban yang kita miliki dan yang kita pilih maksudnya, dan setiap jawaban ini memiliki poin yang berbeda. Contoh misalnya bisa saja di soal ini A ini memiliki skor yang tinggi, memiliki skor 5 misalnya. Meskipun tidak mutlak benar ya, tidak bisa dikatakan jawabannya harus A gitu, tidak. Misalnya saya memilih jawaban A nomor 11 ini, ternyata dia memiliki skor 5 huruf A. Kemudian teman saya menjawab B. Apakah yang menjawab B salah meskipun A adalah skor tertinggi? Tidak. B ini bisa jadi skornya hanya 2. Kemudian yang C ini misalnya skornya 4 misalnya. Yang D ini misalnya skornya hanya 1. Jadi 1 atau 3 gitu. Jadi tidak ada jawaban yang mutlak benar dan tidak ada jawaban yang mutlak salah tipe soal yang seperti ini. Tetapi jawaban yang paling mendekati dengan benar ini memiliki skor yang paling tinggi. Oke, kita bahas ya. Di tempat kerja Anda, bagian HRD kesulitan ketika menyeleksi pegawai baru karena sistem lama yang masih manual. Jika Anda seorang praktisi IT, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? A. Menyewa konsultan IT dan membangun sistem untuk mempermudah proses seleksi. B. Mempelajari permasalahannya lalu membuat sistem mandiri. C. Membuat sistem mandiri seadanya sesuai kemampuan. D. Meminta teman Anda yang ahli IT untuk membuat sistem mandiri. Kemudian yang E. Membeli sistem dari perusahaan lain yang sudah jadi. Ya. Dari sini sebenarnya kita bisa nilai ya. Topik indikator pada soal ini yaitu mengenai kemampuan bekerja mandiri. Jadi berkaitan dengan akhlak tadi. Ini ada poinnya yaitu kemampuan bekerja mandiri. Tanggung jawab ini merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, terutama pegawai yang bekerja di lingkungan publik. Karena setiap tindakannya memiliki dampak bagi orang banyak, misalnya bagi karyawan lainnya, bagi perusahaan atau instansi tempat bekerja, atau bagi orang yang membutuhkan jasa atau pelayanan Anda. Maka, ketika dihadapkan pada kesulitan ketika menyeleksi pegawai baru karena sistem yang lama yang masih manual, sebagai seorang praktisi IT, Anda melakukan tugas dengan mandiri sampai tuntas, yaitu dengan mempelajari permasalahannya, lalu membuat sistem sendiri. Jadi, jawaban yang sesuai skor yang paling tinggi adalah B. Jadi, ketika kita menjawab B, jadi ini berkaitan dengan tadi ya, kemampuan bekerja mandiri, yang jawaban paling mendekati benar adalah mempelajari permasalahannya lalu membuat sistem mandiri. Jawaban yang lebih rendah nilainya daripada itu adalah membuat sistem mandiri seadanya sesuai kemampuan. Jadi mungkin beberapa dari kita berpikir bahwa membuat sistem mandiri seadanya sesuai kemampuan, maksudnya seadanya banget gitu, akan menjadi poin yang paling kecil. Ternyata yang C ini adalah poin yang mendekati sempurna, mendekati 5 poin. C ini memiliki poin 4. Kenapa? Karena di sini poinnya adalah kemampuan untuk bekerja mandiri dan bekerja sesuai dengan tanggung jawab meskipun ini ya, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Poin nomor 3 dimiliki oleh jawaban yang D. Poin dengan skor 3 ini dimiliki oleh jawaban D. Meminta teman Anda yang ahli IT untuk membuat sistem mandiri. Kemudian jawaban yang lebih rendah dari itu adalah menyewa konsultan IT dan membangun sistem untuk mempermudah proses seleksi. Tapi jawaban yang paling rendah adalah membeli sistem dari perusahaan yang sudah jadi. Ini sangat riskan sekali ya. Kemudian soal berikutnya nomor 12, jika Anda memutuskan untuk menikah, maka Anda akan A. Tetap tinggal di rumah orang tua Anda,
B. Tetap tinggal di rumah orang tua Anda hingga Anda bisa membeli rumah sendiri. C. Tinggal di rumah sendiri. D. Biasa saja yang penting nyaman. Atau E. Terserah saja bagaimana bagusnya. Topik indikator pada soal ini yaitu mengenai kemampuan bekerja mandiri. Pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa Anda memiliki kemandirian dalam menjalani apa yang sudah menjadi pilihan hidup. Sikap yang tepat pada soal tersebut yaitu memilih tinggal di rumah sendiri. Jadi jawaban dengan skor tertinggi jika Anda menikah maka pilihannya adalah tinggal di rumah sendiri, atau adapun yang lebih rendah dari tinggal di rumah sendiri adalah tetap tinggal di rumah orang tua hingga bisa membeli rumah sendiri. Kemudian pilihan yang lebih rendah dari itu adalah tetap tinggal di rumah orang tua Anda. Kemudian pilihan yang lebih rendah dari itu adalah terserah saja bagaimana bagusnya, dan yang paling rendah daripada semua pilihan jawaban itu adalah biasa saja yang penting nyaman. Oke. Lanjut ke soal nomor 13. Saat ini perusahaan Anda mengalami kemerosotan penjualan. Berdasarkan tim riset yang telah melakukan riset pasar mendapatkan bahwa hasil saat ini konsumen cenderung memanfaatkan perkembangan teknologi dan perusahaan Anda masih belum mengutamakan teknologi. Pimpinan kemudian menunjuk Anda sebagai bagian dari tim kreatif untuk memberikan solusi atas masalah ini. Maka, solusi apakah yang akan Anda berikan? A. Memberikan ide yang sesuai dengan minat pasar untuk meningkatkan kembali penjualan perusahaan. B. Melakukan riset terlebih dahulu dan menentukan ide-ide yang akan dikembangkan. C. Memberikan ide-ide yang orisinil dan solusi yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. D. Mengambil ide dari perusahaan lain yang telah maju agar mempercepat kemajuan perusahaan. Atau E. Menganggap sepele permasalahan tersebut. Ya, jawaban sebelum menjawab kita bahas dulu topik indikator. Topik indikator pada soal ini yaitu mengenai kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi erat kaitannya dengan hal-hal yang baru. Semakin tinggi kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh seseorang, maka kemampuan dalam menyelesaikan masalahnya juga akan semakin tinggi. Aspek ini digunakan sebagai indikator keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya dalam suatu lingkungan kerja, baik dengan menerapkan metode baru dalam memberikan solusi maupun hanya memodifikasi metode lama agar diperoleh hasil yang lebih baik dan efisien. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah memberikan ide yang sesuai dengan minat pasar untuk meningkatkan kembali penjualan perusahaan. Jadi, jawaban yang paling sesuai dengan dan memiliki skor yang paling tinggi adalah jawaban A, yaitu memberikan ide yang sesuai dengan minat pasar dan meningkatkan kembali penjualan perusahaan. Adapun skor yang lebih rendah dari itu adalah memberikan ide-ide yang orisinil dan solusi yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian pilihan yang lebih rendah itu adalah B. Melakukan riset terlebih dahulu dan menentukan ide yang akan dikembangkan. Kemudian pilihan yang lebih rendah dari itu, skor yang lebih rendah dari itu adalah mengambil ide dari perusahaan lain yang telah maju agar mempercepat kemajuan perusahaan. Kemudian yang paling rendah dari itu semua adalah menganggap sepele permasalahan tersebut. Okay. Soal nomor 14. Ketika orang tua Anda memiliki dana untuk menguliahkan Anda, maka Anda akan A. Mengurungkan niat untuk kuliah, kemudian B. Mencari pekerjaan dahulu, baru kemudian kuliah. Yang C. Kuliah sambil bekerja. D. Kuliah dan mencari orang tua asuh. E. Kuliah dan mencari beasiswa. Topik indikator pada soal ini yaitu mengenai kemampuan bekerja mandiri. Tanggung jawab ini merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, terutama pegawai yang bekerja di lingkungan publik, karena setiap tindakannya memiliki dampak bagi orang banyak, misalnya bagi karyawan lainnya, bagi perusahaan atau instansi tempat bekerja, atau bagi orang yang membutuhkan jasa atau pelayanan Anda. Dalam hal ini, kemandirian ditunjukkan dengan kuliah sembari bekerja. Jadi jawaban yang paling sesuai dengan skor yang paling tinggi adalah C. Kuliah sambil bekerja. Kemudian jawaban yang memiliki skor yang lebih rendah dari itu adalah kuliah dan mencari beasiswa. Kemudian jawaban yang selanjutnya
yang lebih rendah dari itu adalah mencari pekerjaan dahulu, baru kemudian kuliah. Kemudian yang jawaban lebih rendah dari itu adalah kuliah dan mencari orang tua asuh. Tetapi jawaban yang paling jauh dari skor yang tertinggi adalah mengurungkan niat untuk kuliah. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Atasan memberikan tugas untuk melakukan koreksi terhadap laporan keuangan beberapa klien yang akan diperiksa. Tugas tersebut diberikan kepada 5 tim yang beranggotakan 3 orang. Tim saya diminta untuk melakukan koreksi terhadap 6 laporan keuangan maksudnya, sehingga masing-masing dari kami memperoleh 2 laporan untuk dikoreksi. Batasan waktu pengerjaan sampai nanti sore. Tiba-tiba sahabat saya dari divisi lain datang dengan wajah sedih dan sepertinya sedang terkena masalah. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada saya terkait dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. 2 orang teman tim saya sudah dengan senang hati mengizinkan saya pergi untuk menemani teman saya. Bahkan mereka juga bersedia untuk mengambil alih pekerjaan saya. Atas kejadian itu, maka pilihan jawabannya A adalah menanggapi dan mengajaknya keluar untuk memberikan alternatif penyelesaian. B, meneruskan pekerjaan saya dan tidak memperdulikan keinginan teman saya. Pilihan jawaban C, mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian saat itu juga. D, dengan sangat menyesal tidak dapat mendengarkan keluh kesahnya. E, melanjutkan pekerjaan saya dan mengajaknya keluar sore hari nanti untuk mendengarkan ceritanya. Oke. Topik indikator pada soal ini yaitu mengenai orientasi pada orang lain dengan menggunakan skala prioritas. Jadi skala prioritas sebenarnya poin dari soal ini. Dengan adanya skala prioritas, manusia diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah melanjutkan pekerjaan saya dan mengajaknya keluar sore hari nanti untuk mendengarkan ceritanya. Karena walaupun 2 orang teman tim saya sudah dengan senang hati mengizinkan saya pergi, namun yang terpenting adalah memprioritaskan tugas dan tanggung jawab kita. Jadi jawaban yang paling sesuai dengan skor yang paling tinggi adalah E harusnya. Tapi di sini di pembahasan adalah A ya. Tidak, jawaban yang paling benar adalah melanjutkan pekerjaan saya, karena di sini skala prioritasnya adalah deadline pengerjaan sampai nanti sore. Jadi kita harus melanjutkan pekerjaan saya terlebih dahulu, baru mengajaknya keluar sore nanti ketika sudah harus sudah dikumpul tugasnya, baru nanti mendengarkan ceritanya. Yang C adalah mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian saat itu juga. Ini sebenarnya pilihan jawaban yang tidak disarankan ya, karena dengan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian saat itu juga, maka tugas utama kita dengan pekerjaan yang memiliki tenggat waktu nanti sore itu tidak terselesaikan. Oke, jawaban yang lebih rendah dari itu adalah meneruskan pekerjaan saya dan tidak peduli dengan keinginan teman saya. Jadi ini juga sebenarnya jawaban yang kurang baik ya, karena di sini tidak ada peduli kepada temannya. Kemudian pilihan jawaban yang paling sangat tidak disarankan untuk dijawab adalah dengan sangat menyesal tidak dapat mendengarkan keluh kesahnya. Soal selanjutnya, seandainya mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan membuat kerjasama kelompok sedikit lebih kacau, maka Anda akan A. Pimpinan pasti memberikan pertimbangan yang bijaksana atas kebijakannya. B. Kepercayaan dari pimpinan harus dihargai dan dijunjung tinggi. C. Situasi seperti ini harus dihindari sejauh mungkin. D. Kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pimpinan. Atau E. Pimpinan perlu dibantu untuk memahami adanya kerjasama yang baik antara stafnya. Topik indikator pada soal ini yaitu mengenai kemampuan bekerja sama dengan kelompok ditunjukkan melalui kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya.
yang dilaksanakan dengan disiplin dan kooperatif. Kesadaran masing-masing anggota tim dan disiplin terhadap pekerjaan, sehingga untuk tetap menjaga kerja sama tim, Anda memahami bahwa kepercayaan diri dari pimpinan harus dijunjung dan dihargai dan dijunjung tinggi. Jadi jawaban yang paling sesuai dengan skor yang paling tinggi adalah B. Kepercayaan dari pimpinan harus dihargai dan dijunjung tinggi. Adapun jawaban yang lebih rendah dari itu adalah kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pimpinan. Kemudian skor yang lebih rendah daripada itu adalah pimpinan pasti memiliki pertimbangan yang bijaksana atas kebijakannya. Kemudian yang lebih rendah dari itu adalah pimpinan perlu dibantu untuk memahami adanya kerjasama yang baik antara stafnya. Dan skor yang paling rendah adalah situasi seperti itu harus dihindari sejauh mungkin. Oke, soal berikutnya. Anda dipilih menjadi ketua koordinator kerja sebuah proyek di kantor tempat Anda bekerja. Padahal Anda baru saja diterima di kantor tersebut. Hal ini membuat beberapa rekan setim Anda merasa kecewa dan tidak serius dalam mengerjakan tugas. Sikap Anda adalah A. Tetap mengerjakan proyek yang diberikan meskipun tidak disetujui oleh rekan satu tim. B. Merasa rendah diri dan meminta pimpinan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. C. Meminta pimpinan kantor untuk mengganti rekan setim yang tidak setuju dengan kepemimpinan saya. Yang D, tetap bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan memberikan teguran kepada rekan tersebut. Atau E, hanya bekerja sama dengan rekan satu tim yang setuju dengan saya. Topik indikator pada soal ini yaitu mengenai kemampuan mengkoordinir orang lain. Seorang pemimpin yang baik tentunya memiliki kemampuan untuk menggerakkan, memimpin, dan mengkoordinir orang lain dengan bijak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ia sadar bahwa jika selain tegas, ia juga harus solutif dalam menghadapi suatu permasalahan. Maka yang paling tepat dilakukan untuk menunjukkan kepemimpinan adalah tetap bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan memberikan teguran kepada rekan tersebut. Jadi jawaban yang sesuai dengan skor yang paling tinggi adalah D. Tetap bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan memberikan teguran kepada rekan tersebut. Adapun opsi yang lebih rendah dari skor yang paling tinggi adalah tetap mengerjakan proyek yang diberikan meskipun tidak disetujui oleh rekan satu tim. Kemudian, skor yang lebih rendah dari itu adalah meminta pimpinan kantor untuk mengganti rekan setim yang tidak setuju dengan kepemimpinan saya. Jadi tetap kemampuan untuk mengkoordinir orang lain tetap dikedepankan ya. Kemudian, pilihan yang lebih rendah dari itu adalah merasa rendah diri dan meminta pimpinan untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Atau yang tidak boleh sama sekali atau memiliki skor yang paling rendah adalah hanya bekerja sama dengan rekan satu tim yang setuju dengan saya. Soal selanjutnya, tugas yang paling saya tidak sukai adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. B. Tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi saya. C. Tugas yang bersifat remeh-temeh. D. Tugas yang membutuhkan ketelitian. E. Tugas yang memiliki deadline yang ketat. Oke, topik indikator pada soal ini yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan. Maka, untuk menghasilkan pekerjaan yang maksimal, Anda akan kurang menyukai tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi Anda. Jadi, jawaban yang paling sesuai dengan skor yang paling tinggi adalah B, tidak sesuai dengan kompetensi saya. Kemudian yang lebih rendah dari itu atau opsi jawaban lain adalah tugas yang sulit dan menantang. Kemudian selain itu adalah tugas yang memiliki deadline yang ketat. Kemudian jawaban yang lebih rendah daripada itu adalah tugas yang membutuhkan ketelitian. Dan yang paling tidak boleh untuk tidak disukai adalah tugas yang bersifat remeh-temeh. Jadi meskipun bersifat remeh-temeh ya selama sesuai dengan kompetensi dan bidangnya, maka pekerjaan tersebut harus tetap disukai. Kemudian soal berikutnya, salah satu perilaku berikut yang sesuai dengan diri saya adalah A. Mudah tersenyum kepada teman dekat saya. B. Tidak duduk di tempat orang yang berkebutuhan khusus.
C. Tidak bergaul dengan orang yang berbeda derajat dengan saya. D. Menghindari bekerja bersama orang yang membenci perilaku saya. Atau E. Memberikan tempat duduk kepada seorang ibu di dalam bis yang penuh. Yang paling sesuai adalah memberikan tempat duduk kepada seorang ibu di dalam bis yang penuh. Kemudian kita bahas dulu topik indikator dalam soal ini, yaitu mengenai orientasi kepada orang lain didasarkan pada kepedulian terhadap orang lain, membantu sesuai kapasitas dan kemampuan. Dalam hal ini, salah satu perilaku berikut yang sesuai adalah memberikan tempat duduk kepada seorang ibu dalam bis yang penuh. Kemudian jawaban yang lebih rendah dari skor yang paling tinggi adalah tidak duduk di tempat orang yang berkebutuhan khusus. Kenapa jawaban memberikan tempat duduk kepada seorang ibu dalam bis yang penuh ini lebih tinggi daripada tidak duduk di tempat orang yang berkebutuhan khusus? Karena yang E ini merupakan action saat itu juga ya. Maksudnya ketika tidak ada opsi yang baik untuk seorang ibu, kita harus memberikan tempat duduk. Tetapi kalau yang B adalah kita tidak boleh duduk, artinya ini bersifat sebenarnya pasif ya. Kemudian opsi yang lebih rendah dari itu adalah mudah tersenyum kepada teman dekat saya. Kemudian opsi yang lebih rendah dari itu adalah menghindari bekerja bersama orang yang membenci perilaku saya. Dan yang paling tidak boleh adalah tidak bergaul dengan orang yang berbeda derajat dengan saya. Ini yang paling tidak boleh kita lakukan. Soal selanjutnya, seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan Anda, tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bekerja di loket. D. Mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. Atau E. Membantu pemulihan teman agar dia bisa segera bertugas kembali. Topik indikator pada soal ini yaitu mengenai orientasi pada pelayanan, artinya pelayanan menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, terutama dalam pekerjaan. Meskipun pada saat kita sedang tidak bertugas maupun bukan merupakan kewajiban kita, orang yang menerima orientasi pada pelayanan yang baik akan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai kemampuannya terlebih dahulu sebelum kepentingan pribadinya. Dalam hal ini, yang paling tepat dilakukan oleh seseorang adalah menuju loket dan melayani masyarakat. Jadi jawaban yang sesuai dengan skor yang paling tinggi adalah A. Menuju loket dan melayani masyarakat. Skor yang lebih rendah daripada itu adalah melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas pribadinya. Dan skor yang lebih rendah dari jawaban B adalah mengerjakan tugas cepat mungkin agar bisa bekerja di loket. Kemudian skor yang lebih rendah dari itu adalah D. Mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. Dan yang paling tidak direkomendasikan adalah membantu pemulihan teman agar bisa segera bertugas kembali. Kemudian kita menuju ke soal nomor 25, ini soal terakhir ya. Selama ini teman dan keluarga saya menilai saya sebagai orang yang A. Taat pada peraturan dan prosedur yang berlaku. B. Mampu memahami kebutuhan orang lain. C. Mudah menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. D. Mampu berkonsentrasi pada penyelesaian tugas. Atau E. Mampu mengkomunikasikan ide-ide yang saya miliki. Topik indikator pada soal ini yaitu mengenai integritas. Integritas yaitu jujur, tegas, disiplin. Merupakan suatu keadaan yang menunjukkan konsistensi antara perilaku dengan tindakan seseorang, apakah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Aspek ini bertujuan untuk mengukur tingkat kejujuran dan kualitas norma seseorang dalam kesehariannya. Dalam hal ini, integritas ditunjukkan dengan taat pada aturan dan prosedur yang berlaku yang menunjukkan kedisiplinan pada diri sendiri. Jadi, jawaban yang sesuai dengan skor yang paling tinggi adalah A, yaitu taat pada aturan dan prosedur yang berlaku. Baik, untuk sementara itu dulu mengenai soal akhlak tes BUMN. Semoga teman-teman dilancarkan semua ya proses menuju tes seleksi BUMN hingga akhirnya nanti mendapatkan sesuai dengan hasil sesuai dengan keinginannya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.